Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Fi hadha al-yawm al-mubarak biidznillah ta'ala sanastamiru darusana fi at-tafsir wa at-ta'wil. Fi at-tafsir wa at-ta'wil wa huwa ahadu abwab min kitab al-mabahith fi ulum al-Quran. Baik. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. بسم الله. التفسير والتأويل. معنى التفسير والتأويل. معنى التفسير والتأويل. التفسير. Baik, kita akan mempelajari beda tafsir dan ta'wil. Kenapa? Karena perkataan atau kata tafsir dan ta'wil itu banyak dipakai dalam tafsir dan baik dipakai dalam literatur ulum Al-Quran. Kemudian hal tersebut menjadikan para ulama memberikan penjelasan apa makna tafsir dan ta'wil, apakah ada persamaan atau perbedaan di antara keduanya. Dan lebih jauh dari itu, kata ta'wil juga dipakai oleh mutaakhirin, dan nanti kita akan pelajari di mana ta'wil itu memakai salah satu makna yang jauh dikarenakan beberapa qarinah seperti firman Allah Subhanahu wa taala, yadullah fawqa aydihim. Nah, kata yad artinya banyak dalam bahasa Arab, bisa yad al-jarihah, tangan ini yang dia berbentuk fisik, atau yad juga bermakna quwwah. Nah, atau beberapa makna yang lain, jadi banyak makna yad. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, yadullah fawqa aydihim, kalau kita terjemahkan maka para ulama mutaakhirin mentakwil, artinya mengambil makna yang ba'id karena qarinah. Ya, qarinahnya apa? Ini adalah atau karena siyaqul kalam, di mana siyaqul kalamnya atau qarinahnya kata yadullah fawqa aydihim itu tidak mungkin diterjemahkan dengan kata tangan seperti ini, karena ada ayat yang muhkam, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, laisa kamitslihi syai', Allah tidak mirip dengan apapun. Karenanya diterjemahkan dengan makna yang sesuai dengan zat Allah Subhanahu wa taala, maka diambil yad di sini adalah makna al-quwwah. Itu disebut ta'wil. Baik, itu adalah samarah di antara hasil dari kita memahami beda antara tafsir dan ta'wil. Baik. Makna tafsir wa ta'wil. At-tafsir fil lughah. Kita akan membahas tafsir dulu, apa maknanya dalam lughah. Taf'il min al-fasr bima'na al-ibana wal kashfu izharul ma'na al-ma'qul. Itu dari kata tafsir dari wazannya taf'il min al-fasr. Artinya apa? Ibana wal kashf wa izharul ma'na. Artinya mengungkap dan menjelaskan makna ma'qul yang bisa diruningin dengan akal. Wa fi'luhu kadaraba wa nasara. Yuqalu fasara syai'a yafsiru bil kasri, fasara yafsiru seperti daraba yadribu, atau fasara yafsuru seperti nasara yansuru, wa yafsuruhu bil dham fasran, wa fassarahu abanahu, artinya fassarahu abanahu, menjelaskannya. Wa tafsir, kata tafsir ini masih bahasa ya. Wa tafsir wal fasru al-ibanatu wa kashful mughatta, itu menjelaskan dan menyingkap sesuatu yang tertutup. Wa fi lisanil Arab al-fasru kashful mughatta, fasr itu artinya membuka yang ditutup. Wa tafsiru kashful murad 'anil lafzil mushkil, adalah mengungkap apa yang dimaksud, menyingkap apa yang dimaksud dari lafaz yang di situ ada iskal atau kesulitan dalam memahaminya. Wa fil Qur'an wala ya'tunaka bimathal illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira, ay bayanan tafsilan. Wal mazid min al fi'lain akthar min al isti'mal, dan
mazid dan yang mazid dari fi'lain, dari dua fi'il, yaitu kan dua fi'il, yaitu fassara dan fasara. Yang mazidnya adalah fassara. Dari dua fi'il tersebut yang banyak dipakai adalah yang mazid. Ya, fassara yufassiru tafsir. Jadi lebih banyak dipakai kata fassara yufassiru tafsiran daripada fassara yafsiru atau yafsuru. Wa qala Ibnu Abbas fi qawlihi ta'ala wa ahsana tafsira wa ahsana tafsilan. Kemudian kita loncat dua paragraf. Wa tafsir fil istilah. Nah, ini menurut Abu Hayyan. Kita akan mengambil makna istilah sekarang. Kata tafsir dan menurut Abu Hayyan, dan juga menurut Imam Zarkashi. Arafahu Abu Hayyan bi annahu ilmun yabhathu an kayfiyatin nutqi bi alfadhil Qur'an. Kata Abu Hayyan adalah ilmu tafsir adalah ilmu yang membahas tentang bagaimana mengucapkan lafaz-lafaz Al-Qur'an. Wa madlulatihi, dan apa-apa yang ditunjukkan oleh lafaz Quran. Wa ahkamiha, dan juga hukum-hukum al-ifradiyah wa tarkibiyah. Wa ma'aniha allati tahmilu 'alaiha halat at-tarkib wa tatimmatin lidzalik. Dan makna-maknanya yang dibawa atasnya, atas makna fa'ilnya dari tahmilu, halatut tarkib, ketika dalam keadaan tersusun dalam kalimat, wa tatimmatin lidzalik, dan juga penyempurnaannya. Maka kita baca syarahnya dari ta'rif tersebut. Thumma kharaja ta'rif qala faquluna ilmun. Kata ilmun huwa jinsun yashmalu atau yashmulu sairul ulum, adalah isim jins yang mencakup ya semua ilmu. Wa qauluna, dan perkataan kami, yabhathu fihi an kaifiyatin nutqi bi alfazil Qur'an, dan yabhathu fihi an kaifiyati an nutqi bi alfazil Qur'an, maknanya kan ta'rifnya adalah membahas tentang bagaimana mengucapkan alfazul Quran. Maknanya pada huwa ilmu qiraat, ilmu qiraat yang kemarin sudah kita bahas. Wa qauluna wa madlulatiha ay madlulati tilka al-alfaz, wa hadha ilmu al-lugha allati yahtaju ilayhi fi hadha al-ilm. Nah, dan madlulatiha, yang membahas madlulatiha atau yang ditunjukkan oleh lafaz-lafaz tersebut, ini yang membahas adalah ilmu lughah yang dibutuhkan dalam ilmu ini. Jadi alat ilmu lughah, maka kita tahu madlulnya, dan nyambungnya nanti ke ilmu ushul fiqh juga kadzalik. Wa qauluna wa ahkamiha al-ifradiyah wa tarkibiyah, hada yashmulu ilm at-tasrif wa ilm al-i'rab. Hukum-hukum lafaz secara ifrad yaitu ilmu sarf, wa tarkib ilmu i'rab, wa ilmu al-bayan wa ilmu al-badi'. Wa qauluna wa ma'aniha allati tahmilu 'alayha halat at-tarkib yashmulu dalalatihi 'alayhi bil haqiqah wa ma dalalatihi 'alayhi bil majaz. Dan makna-maknanya yang dibawa ketika terkib disusun, apa maksudnya? Itu mencakup apa-apa yang ditunjukkan oleh lafaz tersebut secara hakikat maupun majaz. Fa inna at-tarkib qad yaqtadi bi dhahirihi syai'an wa yasuddu 'anil hamli 'anil dhahir sara sadun, wa yasuddu 'anil hamli 'ala dhahir sadun, fayahtaju li ajli dhalika ay yahmila 'ala ghairi dhahir. Maka sesungguhnya tarkib qad yaqtadi, secara zahirnya itu menampakkan makna secara zahir, tetapi wa yasuddu 'anil hamli 'ala dhahir sadun, tetapi ada sesuatu yang mencegahnya supaya dibawa ke makna yang zahir.
Ya jadi dzalik karenanya ayyuhmala ala ghairil zahir. Itu dibawa kepada yang sayang zahir wa huwal majaz, ini adalah majaz. Wa qauluna, dan pendapat atau pengertian dari wa tatimmati lidzalik huwa ma'rifatun naskhi wa sababin nuzul wa qissatu tawdihi ba'd ma in bahama fil Qur'an wa nahwi dzalik. Tatimmatnya apa, penyempurnanya? Nasakh, sababun nuzul, dan juga kisah-kisah dan apa-apa yang perlu dijelaskan dari Al-Qur'an Al-Karim. Jadi ilmu tafsir dari ilmu qiraat, kemudian juga ilmu yang menunjukkan terhadap maknanya itu ilmu bahasa, kemudian hukum-hukumnya secara mufrad dan terkib, yaitu ilmu sarf dan ilmu nahwu, dan juga makna-maknanya yang baik itu hakikat ataupun majaz, kemudian tatimmatnya yang lainnya ada seperti asbabun nuzul, juga nasakh wa ila ghairi dzalik. Nah, ada pengertian yang singkat yang cukup jami' wa mani'. Berkata Imam Zarkasi at-tafsir, ilmun yufhamu bihi kitabullah al-munazzal ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bayanu ma'anihi wa istikhraju ahkamihi wa hikamihi. Adalah ilmu yang difahami dengannya kitab Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan atas nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga memberikan pengertian makna-maknanya dan juga mengeluarkan hukum-hukumnya dan hikmah-hikmahnya. Itu adalah pengertian secara istilah dari at-tafsir. Sekarang kita akan membahas at-ta'wil. Wa at-ta'wilu fil lughah ma'khudhun min al-awl wa huwa ar-ruju' ila al-asl, yaitu kembali kepada aslinya. Yuqalu ala ilaihi awwalan wa ma'alan, artinya raja'a. Wa yuqalu awwalal kalama ta'wilan wa ta'awwalahu, dabbarahu wa qaddarahu wa fassarahu. Wa ala hadha fa ta'wilul kalam fi istilah lahu ma'nayan. Jadi ta'wil kalam secara istilah mempunyai dua makna. Jadi secara lughatnya ruju' ila al-asl, sekarang secara istilah. Yang pertama, ta'wilul kalam bimakna ma'awwala ilaihi al-mutakallim, ma'awwalahu ilaihi al-mutakallim, apa-apa yang kembali kepadanya atau yang dimaksud kepadanya oleh seseorang mutakallim yang berkata. Au ma ya'ulu ilaihi al-kalam wa yarji'u, atau apa-apa yang kembali kepadanya kalam dan pulang. Wal kalamu innama yarji'u wa ya'udu ila haqiqatihi allati ya'idul maqsud. Kalam itu kembalinya kepada apa? Kepada hakikatnya yang dia adalah yang dimaksud dari kalam tersebut. Wa huwa naw'an, insya wa ikhbar. Ada dua, insya dan ikhbar. Dan wa min insya al-amr, dan di antara insya adalah amr. Jadi makna ta'wil secara istilah ada dua, yaitu apa-apa yang dimaksud oleh mutakallim. Yang kedua itu tafsir, nanti dibahas. Jadi ta'wil secara garis besar maknanya ada dua, apa-apa yang dimaksud atau hakikat sebenarnya yang dimaksud oleh mutakallim atau orang yang berbicara. Adapun yang kedua adalah tafsir atau keterangan dari kalam. Baik. Dan dari yang pertama, ta'wilul kalam ada dua, yaitu insya wa ikhbar. Dan yang insya ada dua. Yang pertama diantaranya adalah amr. Fata'wilul amr huwal fi'lul ma'mur, adalah fi'il yang diperintahkan. Wa min dzalika ma ruwa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi ruku'ihi wa sujudihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata dalam rukuknya dan sujudnya, subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma firli. Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma firli. Kata Aisyah, ya ta'awwalul Al-Qur'an, yaitu melaksanakan apa yang dimaksud oleh Al-Qur'an,
yaitu perintah dari fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba, maka bertasbihlah. Maka takwil kalam dari hadis ini difahami bahwa apa yang artinya takwil kalam adalah apa yang dimaksud dari kalam. Dan yang antara adalah insya dan yang antara insya adalah amr. Wa ta'wilul ikhbar huwa ainul mukhbar bihi idza waqa'. Ta'wil ikhbar adalah ainul mukhbar bihi, apa-apa yang dimaksud dari khabar tersebut apabila datang. Kaqaulihi ta'ala wa laqad ji'nahum bikitabin fassalnahu ala ilmin hudaw wa rahmah liqaumin yu'minun hal yanzuruna illa ta'wilah yawma ya'ti ta'wiluhu yaqulu alladhina nasuhu min qablu qad ja'at rusulu rabbina bil haqqi fahal lana min syufa'a fayashfa'u lana aw nuraddu fa na'mala ghayra alladhi kunna na'mal faqad akhbara annahu fassala al-kitab wa annahum la yantadhiruna illa ta'wilah, dan mereka tidak menunggu kecuali ta'wil. Apa ta'wil di sini maknanya? Ay maji'a ma akhbara bihil Al-Qur'an. Itu datangnya apa yang dikhabarkan oleh Quran, yaitu minal qiyamah wa asyratiha, yaitu hari kiamat. Baik. Jadi makna ta'wil di sini yang ainul maksud itu sesuatu yang dimaksud, di antaranya adalah datangnya mukhbar bihi, apa yang dikhabarkan. Sekarang takwil dengan makna yang kedua. Yang pertama adalah ma'awwala ilaihil mutakallim, makna yang kedua adalah ay tafsiruhu wa bayanu makna wa huwa, yaitu tafsir dan keterangan dari maknanya. Wa huwa ma ya'nihi Ibnu Jarir At-Tabari fi tafsiri biqaulihi al-qawlu fi ta'wili qawlihi ta'ala kadza wa kadza wa biqaulihi ikhtalafa ahlu at-ta'wili fi hadhihi al-ayah fa inna muradahu at-tafsiru. Maka ta'wil kalam maknanya tafsir. Dzalika huwa makna ta'wil inda salina, makna ta'wil bagi salaf. Salaf itu adalah zaman sahabat, tabi'in dan tabi'in. Adapun ta'wil fi 'urfil mutaakhirin, ta'wil dalam 'urf mutaakhirin yaitu sarful lafzi anil ma'na rajih ila al ma'na al marjuh li dalilin yaqtarinu bihi, yaitu mengalihkan lafaz dari makna yang rajih yang jelas ke makna yang al marjuh yang tidak sejelas yang pertama, li dalilin yaqtarinu bihi, karena ada dalil yang mendampinginya. Nah, wa hadzal istilah la yattafiqu ma yuradu bil lafzi ta'wil fil Qur'an inda salaf. Baik. Makna ta'wil yang mutaakhirin ini seperti tadi ya, di muqaddimah indal mutaakhirin, yaitu mengalihkan makna yang rajih kepada yang marjuh karena ada dalil yang mendampingnya, seperti kata jadullah fawqa aydihim, yang rajihnya tangan tapi dialihkan ke makna marjuh yaitu quwwah, ya. Karena apa? Karena ada dalil yang mendampingnya, yaitu laisa kamitslihi syai' wa huwas sami'ul basir, Allah tidak mirip apapun. Baik. Hadza wa minal ulama man yufarriqu bainal ma'na wat tafsir wat ta'wil tafawuti bainaha lughatan wa in kanat mutaqaribatan wa qad naqala az-Zarkashi hakadha. Baik. Mungkin dicukupkan sampai sini untuk paragraf yang kita bahas. Jadi ada tafsir, ada ta'wil. Tafsir secara lughah sudah kita bahas, secara istilah sudah bahas. Yaitu secara istilah adalah ilmu yang difahami dengannya kitab Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan makna-maknanya dan juga mengeluarkan hukum dan hikmah-hikmahnya. Ta'wil secara bahasa juga sudah kita bahas, dan secara istilah itu adalah ada dua. Yang pertama, apa-apa yang dimaksud dari kalam, ya, seperti ta'wil amr dan ta'wil al-ikhbar. Jadi yang dimaksud dari mutakallim itu adalah ta'wil. Yang kedua, ta'wil kalam dengan makna tafsir dan juga dengan makna sarful lafzil
anil ma'na ar-rajih ila al-ma'na al-marjuh li dalilin yaqtarinu bihi. Nah, sekarang al-farqu baina tafsir wa ta'wil. Al-farqu baina tafsir wa ta'wil. Nah, ini khulasah atau singkatan atau ringkasan dari kedua pengertian tadi. Apa persamaan dan juga perbedaan antara tafsir dan ta'wil? اختلف العلماء في الفرق بين التفسير والتأويل وعلى ضوء ما سبق في معنى التفسير والتأويل نستطيع أن نستلخص أهم الآراء فيما يأتي. الأول نعم إذا قلنا إن التأويل هو تفسير الكلام وبيان معناه. Yang pertama adalah sama. Apabila kita mengatakan ta'wil itu adalah tafsir, ta'wil adalah tafsir dan menjelaskan maknanya, fat-ta'wil wa tafsir ala hadza mutaqaribani aw mutaradifan, sama. Wa minhu da'watu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam di Abbas, Allahumma faqih fid din wa 'allimhu ta'wil. Sebagaimana doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Abbas. Jadi tafsir dan ta'wil itu sama. Bagaimana tadi adalah secara istilah makna ta'wil di makna yang kedua sama dengan tafsir. Ats-tsaniyah, yang kedua, wa idza qulna anna ta'wil wa nafsul murad bil kalam. Dan apabila katakan ta'wil adalah apa yang diinginkan dari kalam, misalnya ta'wil dari kata perintah bertasbihlah adalah orang itu melaksanakan tasbih, orang disuruh. Fa ta'wilu at-talab, maka ta'wil dari kata talab itu adalah nasul fi'lil matlub, adalah pekerjaan yang diminta. Wa ta'wilul khabar nafsus syai, dan ta'wil al-khabar adalah ya khabarnya sendiri, itu mukhbar bihi. Fa 'ala hadza yakunu al-farqu kabirun bain tafsir wa ta'wil. Karenanya ini beda jelas sekali antara tafsir dan ta'wil. Karena tafsir syarhun wa idahun lil kalam, kan tafsir adalah penjelasan dari kalam. Baik, karena tafsir adalah syarhun wa idahun lil kalam wa yakunu wujuduhu fi dhihni bi ta'aqqudihi wa fil lisani bil ibarati dalati alaihi. Karenanya wujud tafsir itu di dalam akal dengan memikirkannya, dalam lisan dengan mengungkapkan. Wa amma at-ta'wil fa huwa nafsul umur al-mawjudah fil kharij. Adapun ta'wil adalah perkara tersebut yang ada di luar. Fa in qila, apabila dikatakan tala'atis syamsu, maka fa ta'wilu hadza huwa nafsu tulu'iha. Apabila ada orang mengatakan terbit matahari, maka ta'wilnya adalah ya terbitnya matahari itu. Jadi nafsul amr. Wa hadza huwa al-ghalib fi lughati al-Qur'an kama taqaddama. Ini adalah kebanyakan di dalam Al-Qur'an sebagaimana yang telah disampaikan. Am yaquluna iftara qul fa'tu bi suratin mithlihi wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum shadiqin. Mereka mengatakan bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mengada-ngada terhadap Al-Qur'an, mengarang ya. Maka katakanlah wahai Muhammad supaya mereka mendatangkan semisal Al-Qur'an, dan panggillah yang kamu mampu dari selain Allah Subhanahu wa taala apabila kamu adalah orang-orang yang jujur. Baik. Fal murad bit ta'wil wuqul mukhbar bihi. Kemudian jadi yang kedua, tafsir ta'wil sama tafsir itu beda, karena ta'wil itu nafsul amr, ya apa yang diperintahkan atau apa yang dikhabarkan. Kemudian tafsir adalah keterangan. Yang kedua, at-tafsir ma waqa'a mubayyinan fi kitabillahi aw mu'inan fi sahih sunnah lianna ma'nahu qad dhahara wa wadaha wa at-ta'wilu ma istanbatahu al-ulama wa lidzalika qala ba'dhum at-tafsiru ma yata'allaqu bir-riwayah wa at-ta'wilu ma yata'allaqu bid-dirayah. At-tafsir adalah ma waqa'a mubayyinan fi kitabillah, apa-apa yang datang sebagai penerang dalam Al-Qur'an. Jadi itu ada ayat Al-Qur'an menerangkan ayat yang lain. Au mu'inan fi sahih sunnah, yang juga dijelaskan lagi dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Karena maknahu qad dhahara wa wadaha, karena makna itu telah jelas. Adapun ta'wil, apa-apa yang diistinbatah ulama, apa-apa yang diistinbatkan oleh para ulama. Walidha qala ba'dhum, karena berkata sebagian mereka,
At-tafsiru ma yata'allaqu bir-riwayah wa ta'wilu ma yata'allaqu bid-dirayah. Tafsir itu yang berkaitan dengan riwayat dan takwil yang berkaitan dengan dirayah, pemikiran. Nah, jadi kalau tafsir itu sesuatu yang jelas, adapun takwil apa yang sudah difahami dan itu diistimbatkan oleh para ulama. Wakil dikatakan juga at-tafsir aktsaru ma yusta'malu fi alfaz wa mufradatiha wa takwil aktsaru ma yusta'malu fil ma'ani wal jumal wa qila dzalik. Tafsir itu yang berkaitan dengan lafaz-lafaz dan juga mufradatnya, dan takwil yang kata takwil digunakan untuk maknanya. Kebanyakan dipakai begitu. Nah, ini beberapa perbedaan antara tafsir dan takwil. Secara umum pendapat pertama, kedua, dan ketiga itu sudah cukup. Jadi takwil dan tafsir sama, atau takwil dan tafsir itu berbeda. Berbedanya adalah takwil itu adalah nafsul murad, apa yang diinginkan dari yang dikatakan atau yang diperintahkan. Kemudian tafsir itu penjelas, dan juga tafsir itu adalah yang sudah jelas. Takwil itu yang diistinbatkan oleh para ulama, dan ini masuk kata takwil itu cocok dengan makna takwil menurut mutaakhirin, ya. Jadi tafsir itu yang jelas, ya, penjelas, dan penjelasan itu sudah bisa dibaca oleh orang awam juga. Adapun takwil itu adalah yang diistinbatkan oleh para ulama. Nah, di antara diistinbatkan oleh para ulama adalah sebagaimana takwil menurut para mutaakhirin yang tadi kita bahas, sarful lafzi 'anil ma'na rajih ila al-ma'na al-marjuh li dalilin yaqtarinu bihi. Alhamdulillah kita sudah selesaikan tidak tafsir dan takwil. Semoga nanti kalau sedang membaca tafsir Ibnu Tabari dan juga tafsir yang lain bisa memaknai makna tafsir dan juga makna takwil, membedakan makna tafsir dan makna takwil, atau itu juga bisa jadi sama, ya, karena terkadang itu dianggap beda atau terkadang dianggap sama. Maka supaya kita terbiasa ya banyak baca kitab, banyak baca tafsir, kitab tafsir. Wallahu a'lam bissawab. Nakhtamu bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.